Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Yusuf dari channel Modal Internet Partner Creator. Oke, baiklah teman-teman, kita di sini akan melakukan pembelajaran lagi tentang trading tentang trading di OKX, teman-teman. Tadi ada yang review, ada yang request, Bang, cara nentuin support dan resistance itu gimana, dan macam-macam trading yang macam-macam yang ada di trading itu gimana sih, Bang, gitu. Jadi trading itu ada namanya juga market spot, dan kemudian ada future dan swap ya. Yang sering saya pakai adalah swap ya, teman-teman. Jadi ada spot juga. Kalau spot itu belinya di bawah, jual di atas gitu. Nentuinnya juga sama dengan support dan resistance gitu biasanya. Kemudian untuk cara open, gimana sih, Bang, kok bisa open long dan open short? Kegunaannya juga apa sih, Bang, kok open long dan short? Kegunaannya open long dan short itu ya biar kita opit, teman-teman, gitu. Jadi kalau harganya trennya naik, kita opennya long ya, maka nanti kita akan opit. Kok trennya naik, kita open short, dan itu pasti akan loss gitu, teman-teman, seperti ini ya. Tetapi trennya ini masih turun. Kenapa saya open short? Karena masih downtrend gitu. Kenapa saya berani gitu. Nah, kemudian cara menentuinnya itu kita lihat di sini. Kalau nggak mau pakai aplikasi lain seperti TapTrader ataupun TradingView, enaknya gini aja. Kita nentuinnya dengan area EMA ya, EMA dan RSI yang di bawah. EMA itu yang ini garis-garis itu adalah EMA. Saya pakai EMA 21, EMA 50 dan EMA 200. Caranya klik indikator, klik setting, klik EMA. Nah, ini diisi yang tiga ini diisi 21, 50 dan 200 ya. Klik complete. Setelah itu kembali lagi, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk melihat cara melihatnya itu biasanya kita melihatnya dengan TF lebih besar ya, seperti 1 jam, 4 jam dan 1 hari. Tuh. Kalau lebih enaknya saya memakai 4 jam dan 1 hari. 1 jam gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa kok saya bilang enaknya pakai EMA? Itu karena biasanya harga itu akan tertahan oleh EMA 21 ataupun EMA ini ataupun ini. Jadi pasti dia akan tertahan dulu, nggak mungkin akan naik seperti itu. Yang sering saya perhatikan gitu. Jadi pasti dia akan, walaupun dia trennya naik, pasti ketahan dulu. Jadi kalau dia udah jebol di sini, ternyata dia naik seperti ini, naik kan, nah di sini tertahan, turun lagi, setelah itu naik lagi dan di sini jebol, kemudian dia turun dikit, naik lagi, nah di sini tertahan lagi di sini, kemudian turun lagi. Kalau dia benar mau naik, berarti ini maka akan dijebol. Ternyata belum terjebol ya, teman-teman, masih tertahan oleh EMA 21, EMA 50 gitu. Setelah itu, kalau mau menentukan support dan resistance, kita pindah ke aplikasi lain seperti TradingView ataupun TapTrader. Saya menggunakan TapTrader. Nah, setelah kalian unduh aplikasinya di Play Store, kalian masuk saja di sini menggunakan Gmail kalian. Setelah itu klik tiket, kemudian klik koin yang akan kita tentuin support dan resistance-nya. Bisa kita contohkan BTC USDT, bisa dipilih ataupun Binance, ada yang lain-lain juga di sini. Kalau saya memakai OKX, setelah itu klik centang, kemudian kembali. Nah, di sini sudah ada cara nentuinnya. TF-nya saya pakai 1 jam dulu ya, teman-teman. Oke, sini kita perbesar. Nah, cara nentuinnya itu kalau support itu adalah harga terendah suatu koin yang sering disinggahi.
Nah, untuk resisten itu adalah harga tertinggi yang sering disinggahi oleh sebuah koin itu. Untuk nentunya kita pakai horizontal line, teman-teman ya. Kita klik ini, klik horizontal line. Kemudian di sini seperti ini. Kemudian kita lihat harga yang sering disinggahi oleh Bitcoin itu di mana sih gitu. Nah, di sini ini tertahan. Ini juga bisa, tetapi ini dulu. Ini. Nah. Ya. Ini yang sering disinggahi oleh Bitcoin ya, teman-teman. Turun. Ini. Oke. Ini bisa dilihat. 1 2 3 ya. Saya perbesar lagi. Oke. Ini berhenti di sini, ini berhenti di sini, kemudian ini berhenti di sini. Ini adalah resisten dulu. Ini adalah resisten karena harga sedang di bawah. Berarti resistennya di atasnya. Itu resisten. Resisten pertama ya, teman-teman. Itu di area 10.282 ataupun 10.300. Dan itu belum terjebol lagi dari kemarin. Dan untuk supportnya itu di bawahnya juga sama, kita klik lagi. Ini klik horizontal line. Nah, support paling bawah ini. Ya. Itu adalah area 9.886. Kemudian untuk support yang di bawah, di atasnya lagi setelah naik itu kita bisa lihat dulu. Oh, ini dia 10.166. Nah, itu juga bisa dijadikan untuk support ya, teman-teman. Kalau nanti itu jebol bisa turun lagi gitu. Oke. Jadi support adalah harga terendah yang sering disinggahi, resisten adalah harga tertinggi yang sering disinggahi. Itu cara nentuinnya. Kalau dia sering disinggahi harus divalidkan. Seringkah dia berhenti di sini? Seperti ini. Oke, ke belakang. Nah, di bawah sama, ini sama, valid. Oke. Seperti itu untuk penentukan support dan resisten gitu. Jadi opennya bisa di area itu. Jadi kita perhatikan aja di sini tadi. Jadi ternyata setelah menyentuh itu ternyata dia turun lagi, teman-teman. Berarti kita bisa open posisi untuk short gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja dulu. Jangan terburu-buru. Ini kan keluar nih satu candle ini. Tapi kan nggak valid dia karena hanya satu candle naik sedikit, tidak satu candle utuh. Kalau satu candle utuh di sini itu bisa kita open long menuju ke area support selanjutnya. Oke. Mungkin bisa berhenti dulu dia itu. Kalau itu jebol itu mungkin bisa berhenti di area sini 10.300 ataupun 10.400-an, teman-teman ya. Itu nanti dia koreksi dikit lagi, mungkin turun lebih jauh juga bisa, ataupun dia berhenti dulu di sini dulu penentuan retest support ya. Setelah itu kalau nggak kuat bertahan ya dia akan turun lagi gitu. Jadi kita hanya memperhatikan support resistennya seperti itu. Kita harus berhati-hati di sana ya. Kalau itu jebol maka kita wajib, kalau resistennya jebol wajib open long. Kalau resistennya nggak kejebol kita short dulu gitu, cari OP dulu teman-teman ya.
entah itu turunnya berapa, tetap kita opennya short, jangan long. Resisten nggak jebol kok opennya long, ya siap-siap minus gitu. Dan satu pesan saya, kalau minusnya masih dikit ya tahan dulu aja, karena kita juga pasang CTP dan SL gitu ya. Untuk TP dan SL usahakan di atasnya ini, di atasnya. Kalau ini kan jebol, ternyata kok kita hanya udah open short, ya SL-nya kita itu harus di atasnya resistennya 10.480-an ataupun 10.500 dulu itu. Jangan di pas support, pas di resistennya, karena nanti biasanya setelah sentuh dia turun lagi gitu, biasanya gitu teman-teman ya. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang saya sampaikan, cara menentukan support resisten, yaitu, jadi saya ulangi, untuk support itu adalah harga terendah dari suatu koin yang sering disinggahi, seperti itu. Kalau resisten itu adalah harga tertinggi yang sering disinggahi oleh suatu koin tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa hubungi saya di Telegram ataupun WhatsApp. Dan satu lagi ya teman-teman, yang mau join di OKX ataupun trading, bisa kita masukkan ke grup FIP-nya Modal Internet untuk kita trading bareng. Nanti setelah kita trading, kita juga akan memberikan signal di sana. Untuk yang baru-baru, nanti kita juga akan memberikan pelajaran untuk penentuan support resisten ataupun tanya jawab di sana tentang bagaimana sih trading gitu. Oke, silahkan nanti untuk gabung, linknya ada di deskripsi juga, saya sediakan untuk mendaftar di OKX ya. Oke, setelah kalian mendaftar bisa hubungi saya di Telegram ya, Bang Yusuf gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan apabila dalam penjelasan saya kurang jelas, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.